nama saya Nikadek Silvani Purama Putri dengan NPM 2020-33-12-12-32. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi nilai wajar. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi nilai wajar. Menurut PSAK 68 atau IFRS 13, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan untuk penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis, sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya terjadi. IASB percaya bahwa informasi nilai wajar relevan untuk membuat keputusan bisnis yang efektif. Namun yang lain menyatakan keprihatinan tentang pengukuran nilai wajar karena dua alasan, yaitu alasan yang pertama, karena kurangnya keandalan yang terkait dengan pengukuran nilai wajar dalam kasus tertentu. Kemudian alasan yang kedua, karena kemampuan untuk memanipulasi pengukuran nilai wajar untuk mencapai hasil keuangan yang tidak konsisten dengan ekonomi yang mendasari. Saya akan menjelaskan pengungkapan nilai wajar pada instrumen keuangan. Yang pertama, definisi instrumen keuangan. Menurut PSAK nomor 60, pengungkapan instrumen keuangan adalah di mana entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikasi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Salah satu persyaratan yang terkait dengan pengungkapan nilai wajar adalah bahwa biaya dan nilai wajar semua instrumen keuangan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk memahami nilai wajar instrumen keuangan perusahaan dan potensi keuangan serta kerugian yang memungkinkan terjadi di masa depan sebagai akibat dari instrumen tersebut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman kelas D5. Perkenalkan, nama saya Astrid Katrina Kuji Adolf dengan NPM 2020-33-12-12-11. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pengungkapan nilai wajar. Ada dua alasan untuk pengungkapan tambahan di luar perincian sederhana nilai wajar adalah: yang pertama, terdapat perbedaan tingkat keadaan dalam pengukuran informasi nilai wajar. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai risiko yang terlibat dalam pengukuran, sehingga sulit untuk memasukkan tingkat ketidakpastian ini ke dalam laporan keuangan. Pengungkapan menyediakan kerangka kerja untuk menangani aspek kualitatif yang terkait dengan risiko dan pengukuran. Yang kedua, perubahan nilai wajar instrumen keuangan dilaporkan secara berbeda dalam laporan keuangan, tergantung pada jenis instrumen keuangan yang digunakan dan apakah opsi nilai wajar digunakan. Pengungkapan catatan memberikan kesempatan untuk menjelaskan secara lebih tepat dampak perubahan nilai instrumen keuangan terhadap hasil keuangan. Dalam menilai masukan, Dewan mengakui bahwa keandalan pengukuran nilai wajar sangat penting. Banyak keuangan instrumen diperdagangkan di pasar aktif dan penilaiannya tidak sulit. Instrumen lain kompleks atau tidak liquid dan penilaiannya sulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat pengungkapan instrumen keuangan. Tingkat pengungkapan nilai wajar instrumen keuangan dibedakan menjadi 3 level, yaitu yang pertama, input level 1, harga concession atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Penyusunan pada level 1 ini dapat dilakukan apabila yang pertama, apabila perusahaan memiliki jumlah besar aset atau liabilitas yang serupa yang diukur pada nilai wajar harga quotation dalam pasar aktif, tetapi tidak dapat diakses untuk setiap aset atau
liabilitas tersebut secara individual. Yang kedua, harga kuotasian di pasar aktif tidak mempresentasikan nilai wajar. Yang ketiga, harga kuotasian perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan PSAK 68.39. Yang kedua, input level 2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari input level 2 ini adalah yang pertama, harga kuotasian aset atau liabilitas yang identik atau serupa di pasar aktif. Yang kedua, input selain dari harga kuotasian yang dapat diobservasi. Yang ketiga, input yang diperkuat pasar. Berikutnya, input level 3. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, contohnya yang pertama, penilaian liabilitas aktivitas purna operasi. Yang kedua, penilaian terkait swap suku bunga yang dikembangkan dengan menggunakan data yang tidak dapat diperkuat pasar atau berdasarkan perikatan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, penilaian terkait unit penghasilan kas yang dikembangkan dengan menggunakan data milik perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengungkapan nilai wajar, penurunan aset atau liabilitas selain instrumen keuangan. Perusahaan sering sekali memiliki aset atau liabilitas yang diukur kembali secara tidak berulang karena penurunan nilai. Dalam hal ini, hierarki nilai dapat menilai penilaian, ditambah dengan keuntungan atau kerugian terkait untung periode tersebut. Aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri, misalnya instrumen keuangan atau aset non-keuangan, atau 5 sekelompok aset, sekelompok liabilitas, atau sekelompok aset dan liabilitas, misalnya suatu unit penghasil kas atau bisnis. Pengukuran nilai yang mengasumsikan bahwa transaksi penjualan aset atau liabilitas yang terjadi di pasar utama dan pasar yang paling menguntungkan. Pasar utama merupakan pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar untuk aset atau liabilitas. Sedangkan pasar yang paling menguntungkan adalah pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aset atau jumlah yang akan dibayar untuk membayar liabilitas setelah memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transportasi. Oleh karena itu, dalam pengukuran nilai wajar, entitas harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Meskipun entitas juga tidak perlu untuk dapat menjual aset atau pilihan liabilitas. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.